Siklus manajemen bencana itu dibagi menjadi 3. Ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra bencana sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Ada pencegahan atau prevention, mitigasi atau mitigation, dan kesiapsiagaan atau preparedness. Kemudian yang kedua, saat bencana, tanggap darurat. Yang ketiga, pasca bencana, ada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kemudian yang pra bencana, yang pencegahan tadi, upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman atau bencana. Misalnya, pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir. Yang kedua, penanaman tanaman di lereng bukit untuk menghindari banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, melarang pembakaran hutan di perladangan. Yang kedua, mitigasi atau mitigation. Itu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 2 bentuk mitigasi yaitu ada yang pertama, mitigasi struktural, itu membuat cek dam, bendungan, tanggul sungai, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mitigasi non-struktural, ada peraturan, tata ruang, dan pelatihan. Yang ketiga, kesiapsiagaan atau preparedness. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Misalnya, penyiapan sarana komunikasi komando dan penyiapan lokasi evakuasi. Kemudian di saat bencana ada tanggap darurat, yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Nah, pada saat tanggap darurat ini, bagaimana kita segera untuk mengevakuasi korban, misalnya terjadi banjir bandang, kita harus segera melakukan evakuasi korban. Misalnya ada yang masih di dalam rumah, nggak berani keluar, kita harus segera evakuasi mereka agar mereka itu tidak jadi korban dan korbannya itu tidak bertambah gitu. Dan mereka harus segera dievakuasi ke pengungsian. Misalnya ada harta benda yang penting banget ya dibawa itu. Kemudian di pasca bencana ada pemulihan atau recovery. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada pemulihan ini, upaya yang dilakukan itu memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar. Ada jalan, misalnya habis banjir, jalannya kan seringkali berlubang. Nah, itu harus segera diperbaiki. Kemudian listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan yang lainnya. Kemudian rehabilitasi, serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di masyarakat. Pada rehabilitasi ini tuh kita membantu korban bencana dan untuk kembali ke keadaan yang normal seperti dulu sebelum bencana terjadi. Misalnya itu renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum, kemudian penanganan korban bencana yang mengalami trauma psikologis, dan perumahan dan tempat penampungan sampai dengan penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup yang baru. Kemudian yang terakhir, rekonstruksi.
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelumnya terjadi bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi dampak bencana dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat. Pada rekonstruksi ini, setelah bencana kita tuh harus bangkit, harus semangat lagi dari yang kemarin. Kita harus membangun, misalnya ada infrastruktur yang rusak, kita harus segera bangun. Misalnya kemarin jualan di pasar, sekarang saat terjadinya bencana pasarnya tidak berfungsi seperti biasanya. Nah, saat sudah selesai bencana, kita harus tetap berjualan lagi di pasar, kita harus membangunnya lagi agar kehidupan kita itu seperti sebelum terjadinya bencana. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pembuatan saya ini, materi ini. Dan jangan lupa ya, di like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.